Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dari studio CTV Network, Anda menyaksikan program 5 Merah. Salam saya bagi Anda yang baru bergabung di Jabodetabek dan Bandar Lampung. Ada Siger TV dan Lampura TV di Lampung Utara. Kemudian pemirsa Cempaka TV di Pekanbaru Riau dan Cintai TV di Tanjung Pinang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan saya akan mengajak Anda untuk menyimak beragam informasi menarik mengenai bisnis, ekonomi, wirausaha kreatif, serta dialog interaktif dalam Handito Eros, dan tentunya kami akan menyapa Anda dalam program 5 Merah interaktif di akhir segmen nanti. Pemirsa, bersama saya Febria Tumonglo, inilah 5 Merah. Apa saja 5 Merah kali ini? Saya akan buka dengan Handito Eros, etalase wirausaha kreatif, dan tentunya saya akan menyapa Anda dalam dialog 5 Merah interaktif di akhir segmen nanti. Pemirsa, saatnya saya buka dengan Handito Eros, di mana Anda dapat menemukan tips dan strategi dengan jurus-jurus yang kreatif. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah Integrated Brand Communication. Mengkomunikasikan merek, baik produk brand maupun corporate brand, memerlukan keterpaduan cara komunikasi yang bisa dikenal sebagai Integrated Brand Communication. Berbagai kegiatan komunikasi dapat disinergikan di dalamnya. Untuk membahas lebih lanjut tema ini, di studio telah hadir Bapak Handito Juwono selaku Chief Strategi Konsultan RBI. Halo Pak, selamat malam. Malam, Pep. Ya, seperti biasa, sepertinya kayaknya akhir-akhir ini Bapak sibuk ya. Kampanye branding, bukan kampanye politik. Oh iya, marak-maraknya lagi kampanye politik, Bapak kampanye brand. Tapi ngomong-ngomong yang caleg-caleg itu kan juga sebenarnya membangun brand dia. Iya. Brand personalnya kan, brand dirinya kan gitu, supaya dipilih oleh konstituennya kan gitu. Nah itu kan juga melakukan brand communication dia, mengkampanyekan brandnya bisa melalui baliho-baliho, melalui poster-poster, Iya. bagi-bagi duit, nggak boleh bagi-bagi duit. Iya, pakai program TV juga bisa begitu. Iya. Tadi sebenarnya Bapak agak gimana gitu, capek datang ke studio kami Pak. Dari mana aja nih Pak? Iya, hari ini tadi saya dari pagi sampai siang tadi ada di UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung kan gitu. Ngapain tuh Pak di sana tuh? Saya selaku Ketua Tim Koordinasi Nasional Pengembangan Wirausaha Kreatif di Kemenko Perekonomian, itu kita bikin acara di sana. Kita bikin kegiatan kewirausahaan sama teman-teman mahasiswa, dosen, yang mahasiswinya banyak yang cantik-cantik. Wah. Ya, mahasiswanya coba yang ganteng-ganteng juga gitu. Kalah dong saya Pak. Iya, sesuai tema kita pada malam hari ini tuh Integrated Brand Communication nih. Nah, pertanyaan saya nih Pak, kita sering dengar tuh sok pamer gitu ya, mesti dinilai berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dalam kata sok pamer ini dikenal dalam konteks bisnis, apakah sama aja apa gimana sih Pak? Sok pamer gitu. Iya, sok pamer gitu. Iya, kalau nggak pamer ntar orang nggak tahu gitu. Iya, Saya pernah dapat cerita gini. Jadi ada teman yang memperhatikan tetangganya beli TV baru kan gitu kan. Wah, TV-nya katanya 20 inch kan gitu. Cuma dia naikin becaknya sampai penuh gitu, karena kardusnya gede banget gitu. Kenapa kardusnya gede? Pakai yang 40 sekian in kan gitu. Ya biar ketahuan teman-temannya atau tetangga-tetangganya, gua lagi beli TV baru nih, gede lagi kan gitu. Nah itu supaya orang tahu bahwa dia lagi beli TV kan gitu. Jadi memang kalau itu sok pamer beneran tuh. Itu kayak orang yang pamer yang dia pengen dilihat orang lain. Nah yang namanya brand communication sebenarnya bukan begitu, meskipun itu salah satu contoh komunikasi kan gitu ya, yang negatif. Tapi yang namanya brand communication itu artinya mengkomunikasikan brand agar dalam rangka mencapai tujuan tertentu gitu. Tujuannya tentu saja kalau di brand communication sebenarnya yang paling utama ada 2, brand awareness sama brand image. Tapi kan selama ini kita kenal lengkapnya ada 5, brand awareness, brand knowledge, brand image, brand preference, dan brand admirer. Jadi brand communication itu dalam rangka untuk menghasilkan
awareness supaya yang belum tahu jadi tahu, yang belum kenal jadi kenal, yang belum tahu citranya kayak apa, tertanam citranya positif, yang kemudian membuat orang kepengen beli dan akhirnya bangga kan gitu. Jadi kalau kembali kayak contohnya caleg-caleg tadi kan, wah dalam waktu beberapa hari ke depan ini ribuan, ya kan, ratusan ribu kali ya caleg di seluruh Indonesia pada kampanye. Ada yang belum tahu siapa ya bapak itu, tiba-tiba namanya nongol kan gitu. Nah itu kan perlu membangun awareness dulu, paling enggak masyarakat sekitarnya kenal, ada Mr. A itu di sana, ada Bapak B, ada Ibu C gitu. Jadi artinya membuat supaya awareness-nya dapat. Nah setelah itu kemudian siapa sih Bapak itu? Oh dia itu orangnya gini. Dia itu dulu sekolahnya di sini, pernah kerjanya begini, kan? Oh, pernah korupsi enggak ya? Jangan, kalau itu jangan dipilih, kan itu nggak pernah dia punya pengalaman. Itu adalah brand knowledge kan gitu. Nah, kemudian dari situ kemudian kita muncul brand image, citranya. Apa yang tertanam di bapak itu atau ibu itu, caleg itu. Kalau ingatnya, wah dia ini barangkali jempolan tuh memperjuangkan rakyat kan gitu. Itu brand image. Nah dari situ brand preference, dorong terus supaya kemudian punya keinginan memilih kan gitu. Oh kalau gitu gua milih yang itu dong, milih yang ini, itu brand preference. Nah kemudian dari situ menjadi brand admirer, bangga kan gitu. Wah biasanya kalau udah bangga itu loyal gitu ya. Wah pokoknya, nah kalau udah pokoknya dah ini, saya selalu pilih dia. Nah ini untuk membuat supaya seperti itu nggak bisa hanya sekedar kalau di Pileg seperti sekarang nempel brosur doang. Harus ada yang namanya integrated brand communication. Itu berlaku juga buat bisnis kita. Nah seperti sekarang ini Pak, kita lihat kalau orang mempromosikan produknya itu, contoh ada produk A, mereka tuh mempromosikannya tuh di mall-mall tuh seperti itu Pak. Nah mengadakan pameran nih, pameran yang berlangsung lama seperti kayak Jakarta Fair misalnya, apa tidak membosankan pengunjung gitu Pak? Kalau pengunjungnya tiap hari datang selama Jakarta Fair, berpuluh-puluh hari, pasti bosen kan gitu. Tapi lah ngapain juga tiap hari datang ke Jakarta Fair kan gitu. Kalau selama Jakarta Fair datang 1, 2, 3 kali udah lumayan kan gitu. Yang datang tiap hari barangkali yang jaga standnya kan gitu. Nah kalau jaga stand memang profesinya nggak apa-apa. Jadi yang namanya awareness itu memang tidak bisa hanya didapat dengan sekali tembak. Seringkali banyak orang yang salah ngerti. Wah bisa nggak ya, gue punya duit 1 miliar nih. Wah banyak juga duit 1 miliar. Saya langsung pasang iklan di semua TV seharian ini dan semua koran, langsung besok orang kenal dan milik saya atau beli produk saya. Nggak bisa begitu. Yang namanya awareness itu sebuah proses ya. Kalaupun ada bom promosi seperti itu efektif untuk meningkatkan awareness. Tapi jangan lupa yang namanya membangun brand itu kan nggak cuma sekedar ngejar awareness, tapi juga brand knowledge, brand image, dan akhirnya brand preference dan brand admirer. Itu yang membutuhkan banyak hal. Iya, sepertinya kita harus break dulu ya. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang lagi mengenai pameran tadi. Iya, pemirsa kita harus break dulu dan dialog Handito Eros akan kembali di segmen berikutnya. Dan jangan lupa bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya secara langsung bisa melalui SMS di 0815 0815 atau langsung saja email di interaktif@5merah.com. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah. Ya pemirsa, masih di program Handito Eros pada sesi yang kedua ya. Namun sebelumnya saya akan menyapa pemirsa di TV 8 Balikpapan Kalimantan Timur dan TV 9 Banjarmasin. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Tentunya masih sama dengan narasumber utama kita, Bapak Dr. Handito Jono. Namun sebelum kita lanjutkan, saya mengajak Anda untuk menyimak informasi berikut ini. Semangat
berpameran semestinya perlu menjadi kebiasaan dan kegemaran bagi perusahaan yang ingin mengkomunikasikan produknya. Masa pameran tidak hanya dalam hitungan hari atau minggu, seperti yang sering diadakan, tetapi juga dengan hitungan bulan, seperti dilakukan di Jakarta Fair. Untuk momen dan maksud tertentu, berpameran abadi seperti dilakukan di Electronic City merupakan pilihan tepat. Kesan kuat yang kita lihat ketika mengunjunginya memang tidak sekedar toko tempat jualan, tetapi lebih dominan sebagai ruang pamer berbagai merek elektronik utama. Guna mengurangi kebosanan pengunjung pada peserta pameran yang itu-itu juga, maka perubahan layout dan penataan barang menjadi makanan sehari-hari. Dan untuk menata ulang layout toko diperlukan personil yang kompeten. Mengkomunikasikan merek baik produk brand maupun corporate brand memerlukan keterpaduan cara komunikasi yang biasa dikenal sebagai integrated brand communication. Berbagai kegiatan komunikasi dapat disinergikan di dalamnya, antara lain personal direct selling, telemarketing, direct mail, direct response print advertising, customer sales promotion, trade sales promotion, public relation, sponsorship, corporate advertising. Ruang pamer terpadu memungkinkan dilakukannya berbagai kegiatan integrated brand communication. Dengan keragaman aktivitas tersebut, maka terus-menerus berpameran akan tetap bisa mendapatkan manfaat. Apalagi penjualan juga bisa dilakukan. Berpameran memang harus dilakukan secara kontinu dan abadi. Nah, itu dia tayangan tadi kita ya pemirsa. Nah, Pak Han nih, gimana tadi itu Pak? Saya mau tanya nih Pak, itu tadi videonya di mana sih Pak? Tadi kayaknya macam-macam pameran gitu ya. Iya. Cuma ada tadi mobil-mobil mewah gitu. Terus ada yang jaga yang cantik-cantik. Cantik-cantik, aduh. Sampai Iya. saya terpesona Pak. Oh, salah. Salah ya? Iya, iya. Tapi ya, sering orang nanya, perlu nggak sih ada SPG-nya yang cantik, yang jaga, yang promotion girl-nya gitu. Kan nanti kalau enggak orang datang cuma ngeliatin yang cantik gitu kan, gitu Iya. kan, nggak beli barangnya kan gitu. Kalau sampai kejadiannya begitu, itu ya apes lah kan gitu kan. Karena sebenarnya begini, yang dipromosikan tetap aja produk tadi misalkan mobil kan gitu. Nah, mobilnya udah bagus nih kan gitu. Tapi bisa jadi namanya pengunjung kan manusia. Apalagi kalau pameran mobil banyak yang cowok yang datang kan gitu. Wah, namanya cowok pasti suka yang menarik kan gitu. Iya. Oh, tuh deh cantik tuh, datang dia kan gitu. Begitu datang, sebenarnya niatnya yang jagain tadi kan gitu. Iya. Tapi dari situ kemudian ngelihat mobilnya kan gitu, akan ada pepatah Jawa tuh loh. Witing Trisno Jalaran Sokong Gelipet katanya, tahu nggak sih? Nggak tahu Pak artinya. Saya nggak tahu bahasa Jawa Pak. Witing Trisno Jalaran Sokong Gulido kan. Oh. Ya maksudnya ya barangkali karena lihat dia lama-lama ini suka kan gitu. Suka bukan kepada yang jaga tapi kepada produknya kan gitu. Nah, tetapi tadi juga ada pameran, kalau kita lihat ada yang itu ya, traktor gede-gede gitu, alat berat itu. Saya sempat itu tuh hadir di pameran tadi, itu pameran di luar negeri sebenarnya ya, di dekat Beijing itu, pameran produk alat pertanian. Yang menarik perhatian saya pada saat itu adalah alat-alat pertanian seperti ini, ada yang gede, ada yang kecil-kecil gitu. Bahkan ada yang istilah saya itu incim-incim gitu, yang pameran dia bawa produknya, saya nggak tahu apakah dia yang bikin atau dia cuma dagang gitu, traktor tangan kecil-kecil gitu di pameran internasional kan gitu. Nah, saya juga nggak ngerti bahasanya, saya cuma ngelihat aja, tapi antusiasme yang jaga itu, yang pemilik
bisnisnya itu membuat saya jadi menarik perhatian. Oh iya ya, sebenarnya pameran internasional begini bisa yang ikut yang dari perusahaan besar, bisa juga dari perusahaan yang kecil, perumahan gitu. Nah, Pak Han, seperti kita lihat tadi, pameran tadi itu kayak kompetisi ya. Kayak kompetisi, seperti apa yang dibutuhkan oleh pelaku komunikasi dari setiap bentuk komunikasi. Nah, apakah penampilan fisik dari pelaku komunikasi cukup mempengaruhi keberhasilannya nih, Pak? Penampilan fisik dari produknya, oh ya tentu. Jadi gini, memang sebenarnya yang kita pamerkan itu kan bisa barang, bisa jasa, kan gitu ya. Nah kalau kita bicara barang, ya barangnya dibawa ke situ. Tapi ada kalanya yang kita tampilkan itu jasa. Kalau namanya jasa kan nggak bisa jasanya dibawa gitu. Katakan hotel, kan gitu. Kalau kita bicara hotel, kalau bawa hotelnya kan nggak mungkin, kan gitu. Bawa apanya? Bawa yang tugas hotelnya juga nggak mungkin, kan gitu. Maksudnya ngerepotin banget, kan gitu. Nah yang kita lakukan memvisualkan hotelnya. Nah memvisualkan hotelnya itu bisa melalui brosur, bisa melalui maket, bisa melalui video, sehingga membantu mengkomunikasikan sesuatu yang kita pasarkan tadi. Jadi artinya sesuatu yang fisik itu bisa karena produknya memang fisik begitu, tetapi bisa juga sesuatu yang jasa, yang tidak punya fisikal yang jelas, tetapi kita visualkan. Nah, ini memang pada menarik. Kalau nggak menarik, nggak membuat orang kepengen beli. Yang menarik saja tidak menjamin pasti beli, apalagi kalau nggak menarik. Nggak menarik ya. Jadi perlu ada daya tarik ya, baik secara fisik. Ya karena di pameran tadi itu seperti ada kompetisi ya, kompetisi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dari ke 9 ya tadi ya Pak ya, 9 kegiatan komunikasi tadi, kegiatan mana yang sekiranya lebih efektif nih Pak? 9 apa aja tuh? Yang macam-macam tadi itu ya, alat-alat komunikasi tadi. Alat komunikasi itu, iya, Pak. jadi memang dari banyak cara untuk berkomunikasi, memang kita tidak bisa akhirnya memilih yang terbaik. Kalau kita bicara tentang brand communication gitu ya, brand communication itu turunan dari konsep-konsep atau ilmu marketing communication, kan gitu, ilmu promosi. Nah promosi itu pada dasarnya digunakan atau melalui dua cara besar. Satu adalah above the line, satunya below the line, kan gitu. Above the line itu menggunakan media massa sehingga jangkauannya besar, katakan TV, koran, majalah, radio, yang jangkauannya besar. Sekali tembak langsung yang memperhatikan banyak. Sama yang sifatnya below the line, yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal itu bisa brosur dibagi-bagi, bisa kasih contoh produk, bisa kasih hadiah-hadiah, atau ada orang yang menjelaskan secara langsung, sifatnya lebih personal, kan gitu, bisa interaktif lagi, kan gitu. Nah dua-duanya dibutuhkan, tetapi ada juga yang sekarang ini suka disukai oleh banyak orang adalah yang menggunakan sosial media. Pada dasarnya sosial media itu sifatnya lebih below the line, kan gitu, tapi meskipun below the line dia bisa menjangkau banyak orang, bikin website gitu kan, sifatnya below the line, tapi banyak orang bisa memperhatikan websitenya, bahkan bisa di-customize satu persatu itu. Nah kalau sudah seperti itu, kemudian kita melihatnya ini sebagai sebuah alat atau beragam alat yang digunakan bersama-sama. Nah keintegretedan gitu, atau keterpaduan dari berbagai macam cara ini dibutuhkan, karena ada alat komunikasi yang sifatnya untuk meningkatkan awareness, ada alat komunikasi sifatnya untuk meningkatkan brand knowledge, ada yang meningkatkan brand image, brand preference, dan yang meningkatkan net buyer. Nah ini semuanya dibutuhkan supaya tercapai sasarannya tadi. Iya, lebih tepatnya juga bisa mempromosikan produk kita melalui sosial media ya. Namun sayang sekali ya, waktunya kita terbatas, sangat terbatas sekali Pak Han. Ya, Pak Han terima kasih telah menyampaikan tips dan strategi dengan jurus-jurus kreatifnya nih ya. Ya, pemirsa tetap di 5 Merah karena kita akan kembali lagi sesaat lagi dalam program Etalase. Tetap di 5 Merah.